Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamilatus Salma. Saya dari Sistem Informasi kelas A, Fakultas Teknologi Informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari teori kepuasan atau konten teori. Nah, teori kepuasan atau konten teori menjelaskan apa yang memotivasi seseorang dengan fokus pada kebutuhan internal individu yang ingin dipenuhi. Teori ini berasumsi bahwa setiap orang memiliki dorongan tertentu yang jika terpenuhi akan menimbulkan kepuasan dan mempengaruhi perilaku kerja. Beberapa teori utama dalam kelompok ini adalah teori hierarki, teori kebutuhan Maslow, teori X dan Y. McGregor, teori Alderfer, teori kebutuhan McClelland, dan teori motivasi Heisenberg. Teori hierarki kebutuhan Maslow membagi kebutuhan manusia ke dalam 5 tingkat, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Menurut Maslow, individu akan berusaha memenuhi kebutuhan yang paling dasar terlebih dahulu sebelum beralih ke tingkat berikutnya. Misalkan, seorang karyawan yang belum mampu memenuhi kebutuhan makan dan tempat tinggal atau kebutuhan fisiologis tidak akan terlalu fokus pada pencapaian prestasi atau pengembangan diri di tempat kerja. Namun, jika kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, ia akan mulai mencari pengakuan dan peluang berkembang. Selanjutnya ada teori X dan Y dari Dougal McGregor, menjelaskan 2 asumsi dasar tentang karyawan. Teori X beranggapan bahwa manusia cenderung malas dan perlu diawasi agar mau bekerja. Sementara teori Y menyatakan bahwa karyawan akan bekerja dengan senang hati jika diberi kepercayaan atau tanggung jawab. Sebagai contoh, manajer yang menganut teori Y mungkin akan memberikan proyek khusus kepada karyawan, membiarkan mereka menentukan strategi sendiri karena percaya mereka memiliki potensi dan motivasi intrinsik. Selanjutnya ada teori ERG dari Clayton Alderfer, menyederhanakan Maslow menjadi 3 kebutuhan utama, yaitu eksistensi, hubungan atau relatedness, dan kebutuhan. Berbeda dari Maslow, teori ini mengizinkan seseorang kembali ke kebutuhan sebelumnya jika kebutuhan saat ini tidak tercapai. Misalnya, jika seorang karyawan tidak mendapatkan kesempatan promosi, ia mungkin akan lebih mencari relasi sosial di kantor untuk merasa terpenuhi. Teori kebutuhan selanjutnya ada teori kebutuhan McClelland, menyebutkan ada 3 kebutuhan utama. Yang pertama adalah pencapaian,
yang kedua ada afiliasi, dan yang terakhir adalah kekuatan atau power. Contohnya, karyawan dengan kebutuhan pencapaian tinggi akan sangat termotivasi jika diberi target kerja yang menantang dan kesempatan menunjukkan prestasi. Sementara itu, ada teori motivasi Higgins dari Frederick Herzberg membagi faktor kerja menjadi dua, yaitu faktor motivator seperti penghargaan, prestasi yang dapat meningkatkan kepuasan kerja, dan faktor Higgins seperti gaji dan kondisi kerja yang mencegah ketidakpuasan. Misalnya, seorang karyawan mungkin merasa tidak puas karena lingkungan kerja yang bising, tetapi akan merasa termotivasi jika diberi pengakuan atas hasil kerjanya. Dengan memahami teori-teori ini, organisasi atau sebuah perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih sesuai dengan kebutuhan karyawan hingga meningkatkan motivasi, kepuasan, dan produktivitas kerja. Jadi pada video yang terakhir ini, saya menjelaskan ada teori kepuasan atau konten teori. Nah, konten teori ini memiliki beberapa teori utama dalam kelompok ini, yaitu teori hierarki kebutuhan, Maslow, teori X dan Y, teori IRG, dan teori kebutuhan. Dan satu lagi ada teori motivasi. Dari semua teori ini, sebuah perusahaan dengan memahami motivasi tersebut, sebuah perusahaan dapat menciptakan organisasi dengan lingkungan kerja yang lebih sesuai dengan porsi karyawan-karyawan tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.